Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Masih di pagelaran Gias 2022. Ada salah satu mobil yang menangkap attention kami dari boothnya Audi, yaitu adalah New Audi Q7. Audi Q7 pertama kali diperkenalkan varian yang terbaru generasi keduanya ini di tahun 2016. Dan di tahun 2019 akhir 2020 awal akhirnya mendapatkan facelift, tapi di luar negeri. Sebenarnya mungkin kayak ATPM sebenarnya mau langsung memasukkan ke Indonesia, tapi karena 2020 awal tuh ya pandemi dan segala macam ya, 2021 juga belum selesai. Baru 2022 ini akhirnya Audi meluncurkan varian facelift atau improvement dari Audi Q7. Apa aja perbedaannya? Langsung aja kita bahas. Ini dia the new Audi Q7. Varian facelift dari Audi Q7 ini yang masuk ke Indonesia adalah varian 55 TFSI, yang mana memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni dan sangat bersaing banget dengan rival dari brand Jerman lainnya seperti BMW X5 dan juga Mercedes-Benz GLE. Tapi secara dimensi, Audi Q7 ini yang paling besar. Dia punya dimensi di 5063 mm, artinya sudah lebih dari 5 meter. Sedangkan si X5 dan juga GLE masih di bawah 5 meter. Jadi ini memang jauh lebih luas, lebih besar. Sekarang yang facelift juga mendapatkan tampang terbaru. Dia tampangnya bagus ya sekarang, dia kayak bulat gitu. Dan spek yang masuk ke Indonesia, dia bukan pakai yang dikelilingi oleh chrome. Kalau yang di luar negeri itu yang ada yang spek luar negeri, ini yang dikelilinginya pakai chrome. Tapi karena mobil ini masih statusnya masih CBU, aman aja. Kalian bisa spek up sendiri ya, bisa customize sendiri, mobilnya bisa mau jadi warna chrome atau segala macam bisa di sini. Nice. Depan sini keren banget tampangnya, tampang terbarunya Audi Q7. Sekarang jadi makin mirip sama Q8-nya. Di sana ada Q8. Nah. Dan lampunya ini agak baru ya, tapi agak sedikit mengecewakan sih. Ya, di sini lampunya sudah proyektor LED, bagus. Tapi sayang lampu sennya dia masih bohlam. Mungkin untuk menekan harga ya, karena harga mobil ini di 2,192 off the road masih cukup terjangkau untuk sebuah SUV yang mewah dari Jerman dan 7-seater. Jadi ya untuk menekan harga kayaknya. Kita bagian samping. Bagian samping dia sudah pakai ban dari Pirelli P0. Jadi konfigurasinya besar banget. Dia sudah all-wheel drive mobil ini. Dia sudah quattro, pakai quattro, jadi depan dan belakang dia sama. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi adaptive air suspension. Jadi untuk tinggi dia bisa diatur, di-adjust sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalau kalian mau off-road, kalian mau naik jalan yang lebih tinggi, atau mau lebih sporty, atau mau angkat dan menurunkan barang gitu ya, mobil ini bisa disesuaikan tinggi dan rendahnya gitu. Ini yang masuk Indonesia varian S-Line. Tadi kita lihat S-Line itu dia bikin grillnya jadi warna hitam, jadi sangar banget gitu. Lalu di samping, ini desain di samping sih nggak terlalu banyak perubahan, karena memang masih jatuhnya kayak di BMW namanya LCI, kalau di Audi itu namanya PI. Nah, karena ini masih statusnya masih PI, perubahan dari samping tidak terlalu banyak. Tapi memang sih sebenarnya kalau secara dimensi, Audi Q7 ini dibanding dengan generasi pertama memang sedikit mengecil. Mungkin karena memang Q7 secara harfiahnya lawannya X5 dan GLE. Dan sedangkan Audi sedang menyiapkan satu lagi line up SUV yang lebih besarnya lagi, yaitu Audi Q9 nanti. Sekarang kita lihat bagian belakang, apa aja yang berubah. Bagian belakang perubahan termasuk yang cukup banyak, seperti lagi di depan. Dia lampunya sekarang baru, bagus ya. Dan chrome-nya dulu tuh, kalau chrome-nya cuma sedikit aja, kalau sekarang chrome-nya diambil dari bawah lampunya. Itu kalau yang varian chrome. Tapi karena ini varian S-Line, dia dapat gelap gitu aja, dark tuh. Nice. Dan lampunya sennya semua tetap aman, nggak kayak lampu depan yang sennya belum LED, di belakang sudah LED. Belakang sini sih bagus banget. Dia di facelift ini dibuat sedikit lebih membulat, kalau yang di PI-nya kan kayak dibuat mengotak aja gitu. Kapasitas bagasinya ketika kita buka bagasi, baris 3 tegak, dia cukup besar ya. Kapasitas bagasinya juga cukup besar, enak. Dan menarik ya, mobilnya karena sudah adaptive suspension, kita bisa menurunkan mobilnya kalau memang ingin
dingin diturunkan. Nah ini bisa diturunin di sini nih. Kalau misalnya kita mau menurunkan, menaikkan barang tuh bisa di sini. Oh, enak. Dan kursi baris 3-nya, baris 2-nya juga semuanya bisa dilipat melalui tombol. Nah, semua sudah elektrik ya. Ini memang kelasnya lebih tinggi sih dibandingkan dengan rivalnya yang dipaksakan 7-seater ya, yang pernah kami review. Ini ada link di sini. Menurut kami ini lebih proper sih 7-seater ya. Kita lihat ya. Ini bagasinya juga kalau misalnya semua dilipat, baris 3, baris 2-nya dilipat, semuanya bagasinya bisa menghasilkan kapasitas bagasi yang lebih besar juga dibanding rivalnya. Karena memang secara dimensi mobil ini juga sudah lebih besar dibanding rivalnya. Ini ya. Bukaan seperti ini nih ciri khasnya Audi. Dan jadi kalau misalnya kita buka bagasi dibuka, lampunya pindah ke sini. Gitu. Ciri khas SUV-nya Audi. Nah, sekarang ada SUV tetangga yang ikut-ikut bentuknya kayak gini. If you know, you know. Ini dia baris keduanya. Baris keduanya bisa kita mundurkan dan kita bisa mendapatkan legroom sejauh ini 5, 10, 11 jari untuk kami yang tingginya 175 cm. Jadi ini nice banget sih, lega. Walaupun dia 7-seater, dia tetap bisa lega. Nice banget nih di sini. Dan kalian tetap bisa punya option untuk yang punya rear seat entertainment di belakang sini. Walaupun ini secara standar belum ada ya. Nice-nya dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang besar banget sampai belakang. Nice banget. Lampu-lampunya juga sudah LED, LED-nya yang di touch gini ya. Mahal sekali. Ini Audi memang termasuk yang pertama untuk urusan LED seperti ini. AC-nya dia sudah quad zone climate control ya. Jadi udah 4, jadi kiri beda, kanan beda, dan depan juga sudah 2 beda. Dan dia juga masih ada sebuah armrest yang cukup besar. Jadi enak bisa naruh tangan begini. Wah, ini SUV mewah banget sih rasanya. Next tuh ada 2 cup holder juga, setarap, dan sudah ada side curtain. Jadi kita bisa memberikan privacy dan juga misalnya kalau silau tuh bisa at least matahari bisa di diffuse. Dan menariknya AC-nya nggak cuma ada di tengah sini, semburannya, dia ada di samping sini juga ada. Nice. Audionya sudah premium dari Bang & Olufsen. Mantap. Door trimnya dia juga sudah ada ambient light di sini dan sudah ada aksen kayu di bagian sininya. Dan dia sudah ada ruang yang narok ya. Kalau dulu nih ceritanya ini buat asbak tuh ceritanya. Tapi kita cek baris 3-nya, apakah dia maksa baris 3-nya seperti rivalnya? Kita coba yuk. Untuk baris 3, caranya gini, tarik begini. Terus dia kayak ada sistem elektriknya gitu ya. Dan kita melihat, kalau misalnya ini tadi belum naik gitu ya, tadi misalnya masih ketutup gini, bisa bagian kiri nih. Misalnya dia masih ketutup gitu ya. Kelak gitu, misalnya masih ketutup, terus kita mau masuk, belum kebuka, ya gampang, ya pencet aja gitu. Nggak usah ribet deh, ini SUV mewah gitu loh. Nah, udah deh, kita tinggal duduk masuk. Oke, itu udah ada tuasnya ya. Oke, nih posisi duduknya di baris ke-3. Masih ada sekitar 3 jari buat kami yang tingginya 175 cm. Ini masih enak sih dibanding misalnya si ya rivalnya ya X5 ya. Menurut kami ini sini masih lebih lega dibanding X5. Lebih enak sih. Apalagi memang pengaturan kursinya masih elektrik jadi lebih terasa lebih mewah. Dan belakang sini panoramiknya juga sampai hampir ke belakang ya, dan di sini juga lampu-lampunya masih full LED. Wah. Tapi sayang sih dibanding dengan yang generasi pertamanya yang panoramiknya sampai belakang, itu lebih terasa spesial jadinya. Di belakang sini dia sudah ada ruang penyimpanan seperti cup holder di kanan dan juga cup holder di bagian kiri. Nih, bagian kiri juga ada. Gitu. Oke lah, legroom sebesar ini masih oke lah. Nah, mobil ini menariknya, dia selain tadi bisa mempermudah dia misalnya kita keluar atau turun karena dia punya air suspension, bisa nurunin mobil ya, dan pada mode off-road bisa naikin. Dia juga udah punya ini nih, soft close, jadi kayak vacuum door-nya gitu, electric vacuum door, baik yang di belakang maupun yang di depan juga sama. Nice, ini baru mobil mewah. Oke, ini dia baris depannya. Keren banget, layout terbarunya tuh sekarang berbeda banget, kayak seperti Audi Q3 yang pernah kami review sebelumnya. Dia nggak lagi seperti Audi Q7 yang pre-PI,
Yang mana dulunya kan di sini kan layar ya. Sekarang semuanya sudah pindah ke bagian tengah sini. Dan ini lebih terjangkau oleh tangan kita kalau maunya touchscreen. Jadi enak nih. Jadi walaupun kita fokus ke depan, kita tetap bisa touchscreen rasanya ke sini. Gitu tuh. Dan menariknya, sekarang dia juga sudah dilengkapi dengan head-up display. Dan yang bisa di-display tuh lumayan banyak bisa kita lihat dari sini ya. Mau efficiency assist, cruise control sistemnya, manuvernya dari mobil kita juga bisa kelihatan. Memang dulu lebih aman dengan adanya rotary wheel juga, masih tetap ada rotary wheel dan juga touchpad gitu ya, si Audi Q7 ini. Tapi atas dengan touchscreen ini, menurut kami enak karena sudah diberikan haptic feedback juga. Jadi kalau kita touch gini, ada kayak getaran gitu ya, kayak kita nge-touch asli sih. Kayak nge-touch tombol beneran, padahal sebenarnya ini full layar. Dia tuh tampilan layarnya tuh kita bisa customize. Mau misalnya nih, media misalnya di bawah sini. Tuh, bisa tuh. Kayak HP, tuh, mau tuker-tuker. Prioritas kita tuh mana sih sebenarnya? Dan Audi juga sangat terkenal dengan virtual cockpitnya. Nih dia, virtual cockpitnya Audi tuh termasuk yang terdepan dan termasuk yang pertama sangat intuitif seperti ini. Dan dibandingkan dengan Mercedes-Benz dan juga BMW, menurut kami ini lebih intuitif untuk pergantian dari custom dari view-nya. Bisa mau diganti seperti ini, mau diganti full layar, speedometer, mau kita lihat driver assistance-nya, kita mau lihat ke bawah dan segala macam, itu banyak view-view-nya tuh yang bisa kita tampilkan tuh lebih customizable dibandingkan misalnya BMW atau di Mercedes-Benz. Mercedes-Benz sekarang yang baru udah mulai ini sih, udah lebih bagus, dan BMW juga udah lebih bagus, tapi jujur ini yang paling pertama sih. Dan pengaturan mobilnya juga cukup lengkap ya, dia sampai di bagian sini kita bisa ganti-ganti ambient light-nya dari mobilnya tuh sampai 30 warna. Ya memang masih kalah sedikit dibanding Mercedes-Benz yang bisa sampai 64 warna, tapi at least nih 30 warna udah lebih bagus lah daripada BMW yang biasanya cuma 11 warna lah. Dan karena kita tuh udah lebih kebiasa dengan smartphone, lebih familiar dengan langsung touchscreen kan. Kalau di rival-rivalnya kan masih ada yang harus di approach, pengaturannya masih harus yang seperti ini pakai rotary wheel gitu ya. Ini kalau ini udah tinggal touchscreen aja, semuanya udah ada di situ. Mode berganti banyak banget ya, ada off-road, ada all-road. All-road itu dia mode off-road tapi masih pakai traction control. Tapi kalau udah mode off-road, traction control benar-benar dimatikan, di-restrict, dan mobilnya lebih ditinggikan lagi. Dan di bagian all-road dia sama tingginya, cuma dia tidak, nih di race tuh lihat, dia dinaikin nih. Dinaikin ke level paling tinggi kalau di all-road dan juga di off-road. Nih lihat ya. Tuh, di paling tinggi. Tapi traction control mati. Tuh. Yes. Di mode efficiency, nah dia turun tuh. Tuh kelihatan? Turun kan? Nah. Terus juga di mode comfort juga turun. Nah di mode auto dia tuh kayak menyesuaikan bagaimana kebutuhan kita. Misalnya kita tiba-tiba lihat dia bisa baca marka jalan ya. Misalnya tiba-tiba kita jalan biasa atau masuk jalan off-road, dia bisa naikin sendiri mobilnya. Nih udah ke level 2 sekarang tingginya. Gitu. Nih kalau di dynamic tuh dia di level 1, dia nurunin sekali lagi, jadi mobilnya bener-bener bawah banget. Ini kapnya aja kerasa nih, kapnya kayak turun gitu. Modenya banyak banget di depan sini. Media, Apple CarPlay, Android Auto tuh memang sudah support di mobil ini, jadi aman, kalian nggak usah bingung. Kami juga udah pernah tes, suaranya juga bagus, apalagi sudah Bang & Olufsen. Lights-nya sudah ini ya, sudah adaptif, udah auto headlights, dan bagusnya ini kami selalu suka dari Audi nih, attention to detail itu menarik gitu. Nih ya, misalnya kita touch tangan kita ke sini, baru tuh dia nyala tuh. Kalau kita menjauh dia nggak nyala, gitu. Kayak hal-hal seperti ini tuh di brand lain tidak terlalu dipikirkan. Dan ambient light-nya tuh sampai sini, sampai ke sini, seluruh bodi mobil tuh ada, dan tuas transmisinya seperti ini ya. Menarik banget, enak, sudah joystick, electronic parking brake, dan juga auto hold sudah ada pastinya. Ini tempat penyimpanan, 2 cup holder, dan sudah ada tempat port untuk mengecas. Nih, wireless chargingnya di situ, gitu. Nice, tuh udah kecas, yes. Wireless charging dan ruang penyimpanan ini. Dan ini dia kuncinya, kalau kalian mau lihat. Kuncinya sudah kunci Audi terbaru ya, kayak gini, nice. Dan pengaturan kursinya dia sudah elektrik dan sudah ada 2 memory seat dengan tombol yang ada di bagian sini, gitu. AC seperti yang kami bilang tadi juga sudah quad zone, jadi di depan ada 2, kanan dan kiri, dan pengaturan ini bener-bener bisa di bawah sini nih. Ini touchscreen juga. Tapi memang banyak reviewer luar negeri agak sedikit protes ya dengan yang konfigurasi di tengah sini, karena katanya nggak terlalu lihat. Kita harus lihat kalau yang di bagian sini memang enak nih,
Dan bagian tengah sini ini agak terlalu ke bawah dan kita nggak bisa nge-feel. Ini udah kita turunin belum ya? Dilengkapi dengan Audi Presence, semua pengaturan bisa ada di sini dan kamera. Duh, kamera sudah 360, keren banget sih. Nice, mau 3D view? Bisa juga tuh. Wow, bisa kelihatan pintu yang lagi dibuka juga bisa kelihatan nanti. Tuh. Dan ini bener-bener detail sih. Ini lengkap banget di depan sini, memang kelengkapannya berubah. Desain dashboardnya memang berubah dibandingkan dengan yang lama. Dia jadi lebih baru, tapi kami menyayangkan satu aja di bagian sini. Pengaturan setirnya dia belum elektrik. Walaupun meski udah bisa tilt dan juga teleskopik ya, tapi dia belum elektrik sih di sini. Sayang aja. Seharusnya bisa dibuat elektrik. Karena memang sejatinya secara desain, kelengkapannya sudah sangat bagus banget, udah Bang & Olufsen dan juga dia sudah pakai Presence ya. Jadi udah sangat lengkap, tapi sayang belum ada elektriknya gitu. Nah, varian masuk Indonesia tadi kami bilang buat varian yang 55 TFSI. Artinya dia menggunakan mesin 3000 cc dengan tenaga 340 horsepower dan torsi 500 Nm. Kenapa torsinya bisa besar banget? Karena sekarang mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem mild hybrid. Jadi dia ada kayak baterai kecil, teknologinya mirip seperti di R3 tapi lebih advance. Dan tambah lagi, dengan mesinnya itu dia bisa berakselerasi 0-100 di 5,6 detik. Bayangin aja, mobil sebesar ini, panjangnya lebih dari 5 meter, akselerasinya bisa 5,6 detik. Rivalnya aja, kalian bisa cek di review kami yang lain, hanya bisa di 6 detikan. Dia bisa di 5,6 detik. Itu menarik banget. Rivalnya yang 7-seater dengan panjang di atas 5 meter ya, ini jadi benar-benar sangat bagus banget. Oke, itu aja review dari New Audi Q7 Pi, atau julukan facelift dari mobil-mobil Audi ya, Pi. Jadi memang dengan harga 2,192, menurut kami mobil ini sangat menarik sekali, menjadi pasar yang sangat baru karena harga on the road-nya dia masih di 2,3-an, yang artinya bisa membuat mobil ini sangat value for money dibandingkan dengan rivalnya. Walaupun memang ya harga 2,an miliar tuh tidak value for money ya, tapi dengan harga 2 miliaran, mobil ini sudah bisa bersaing lagi dengan GLE dan juga X5, yang mana dengan harga yang mirip-mirip kalian sudah bisa mendapatkan legroom baris kedua, legroom baris ketiga yang lebih lega, dan juga bagasi yang lebih besar dibandingkan dengan rival-rivalnya yang maksa 7-seater itu. Dan dari dulu memang Audi Q7 terkenal memang punya dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan rival di kelasnya. Jadi dia tuh kayak berada di tengah-tengah antara X5 dan GLE dan juga X7 dan juga GLS. Jadi dia bisa bermain di tengah-tengah situ. Padahal secara harga dia sekarang sudah lebih kompetitif dibandingkan dengan previous generation yang memang dulu malah lebih mahal dibanding rivalnya. Sekarang sudah mirip. Oke, itu aja review dari kami. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Audi ini, bisa lewat website kami, cek aja di cvtindonesia.co.id. Dan kami pasti pastikan harganya pasti terbaik nanti. Dan kami janji indennya nggak lama untuk Audi Q7 ini kalau kalian beli lewat website kami. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.